Selamat pagi saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu, Kau berkata-kata kepada kami di pagi ini. Roh-Mu yang kudus memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, ayat ini adalah bagian dari pengajaran Paulus tentang pelayanan pendamaian. Paulus menjelaskan bahwa kasih Kristus yang mendorongnya untuk melayani, karena ia sadar bahwa satu orang, yaitu Kristus, telah mati untuk semua. Kristus telah mati untuk semua orang, ini adalah inti Injil. Kematian Kristus bersifat pengganti. Ia mati di tempat kita, menanggung hukuman dosa kita, agar kita tidak perlu binasa. Bukan hanya agar kita selamat, tetapi agar tujuan hidup kita berubah total. Ayat ini saudara tegas menyatakan bahwa mereka yang sudah menerima keselamatan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Sebelum mengenal Kristus, pusat hidup kita adalah aku atau diri sendiri, yaitu keinginan, ambisi, dan kepuasan pribadi. Setelah mengenal Kristus, pusat hidup harus bergeser kepada Dia, yaitu Yesus sendiri. Kehendak, kemuliaan, dan kerajaan-Nya. Ini bukan kehilangan kebebasan, melainkan kebebasan sejati karena kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Paulus menekankan bahwa Kristus tidak hanya mati, tetapi juga telah dibangkitkan. Kristus yang hidup itu sekarang menjadi tujuan hidup kita, bukan sekedar tokoh sejarah. Jadi saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita pada realitas yang lebih besar. Kristus telah mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita. Dan jika Ia mati untuk kita, maka kita yang menerima hidup darinya tidak boleh lagi hidup untuk diri kita sendiri. Berarti kita bekerja bukan sekedar untuk gaji atau pujian, tetapi sebagai ibadah kepadanya. Ketika kita berbicara dengan kasih dan kebenaran, karena kita adalah utusan Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak panik seperti orang tanpa harapan, karena kita tahu Dia yang bangkit memegang kendali. Hidup untuk diri sendiri terasa menyenangkan sesaat, tetapi akhirnya melelahkan dan hampa. Hidup untuk Kristus justru memberikan kedamaian dan makna yang kekal, karena kita berjalan sesuai dengan rancangan Pencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati untuk kami dan bangkit kembali. Pagi ini kami menyadari bahwa hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, dan tapi untuk Engkau ya Bapa. Tolong kami supaya menjalani hari ini sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami akan tunjukkan melalui kata-kata, tindakan, dan pikiran. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.